Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 pengembangan aplikasi bergerak, informatika kelas D akan mempresentasikan hasil proyek PAB kami yang berjudul aplikasi Tuduh. Pertama-tama, izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya Sarinia Vita Uswatun Fariha dengan NIM L0123-129. Saya Sekar Pavita Sastra Kirana dengan NIM L01231127. Saya Tito Rizky Putrawiana dengan NIM L0123-137. Pertama-tama, untuk latar belakang aplikasi kami, seiring dengan meningkatnya kesibukan sehari-hari, banyak orang itu mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan merencanakan aktivitas secara efisien, yang membuat keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, lupa terhadap agenda penting, hingga kurangnya sistem pengingat yang efektif menjadi permasalahan umum yang sering dihadapi. Lalu, untuk tampilan yang nyaman menjadi pertimbangan penting, sehingga beberapa pengguna merasa kurang nyaman dengan antarmuka yang monoton, sehingga diperlukan fitur dark mode dan light mode agar pengguna dapat memilih tampilan yang sesuai dengan preferensi visualnya. Untuk keamanan data pribadi seperti tanggal lahir dan informasi akun menjadi poin penting sehingga dibutuhkan sistem login dan registrasi yang aman. Untuk solusinya, sistem To-Do ini dibangun untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas atau event secara lebih terstruktur dan terorganisir. Dengan fitur event list, kalender event, dan kategori event, pengguna dapat dengan mudah melihat tugas berdasarkan tanggal, kategori, atau jenis event serta statusnya. Fitur pencarian dan filter memudahkan pengguna dalam menemukan event tertentu tanpa harus mencari daftar satu-satu. Lalu dengan fitur Markdown, pengguna dapat menandai tugas sebagai selesai sehingga membantu dalam memantau progres dan memberi kepuasan psikologis terhadap pencapaiannya. Untuk meningkatkan kenyamanan, aplikasi ini menyediakan dark mode dan light mode yang memberikan fleksibilitas tampilan sesuai preferensi pengguna dan sistem login dan registrasi yang aman membantu menjaga keamanan data pribadi pengguna seperti tanggal lahir dan informasi akun. Untuk fitur-fitur dalam aplikasi ini itu ada sign up, yaitu mendaftarkan akun sebelum menggunakan aplikasi ini, lalu login, memasukkan akun sesuai data sign up, lalu add event, edit event, dan delete event, yaitu menambahkan, mengubah, dan menghapus event. Lalu ada event list, yaitu daftar event yang dikategorikan menjadi dua, yaitu completed dan upcoming. Lalu search event, yaitu mencari event. Kategori filter event, yaitu event dikategorikan berdasarkan jenis event. Lalu ada mark dan event, yaitu menandai event kalau misalkan udah selesai sebelum jadwalnya. Lalu kalender event, yaitu kalender yang berisikan event. Lalu up mode, yaitu dark mode dan light mode aplikasi. Lalu users birthday, yaitu notifikasi kalau misalkan user berulang tahun. Lalu ini sekilas untuk tampilan aplikasi kami. Ini untuk light mode-nya dan ini untuk dark mode-nya. Selanjutnya akan diadakan demonstrasi aplikasi oleh Sekar Pavita. Baik, berikut merupakan uh, tampilan aplikasi To-Do. Pertama, ya ini menampilkan laman login. Namun di sini user belum memiliki akun sehingga user dapat sign up dengan mengklik pada tulisan sign up here. Kemudian di bawah terdapat notif registrasi berhasil, user dapat mengupload dan akan dikembalikan ke laman login kembali. Lalu user dapat mengisi sesuai data yang sebelumnya diisi ketika sign up. Karena sebelumnya user memasukkan ulang tahun yakni
pada 1 tahun yang lalu, yakni pada 28 Juni 2024, maka di sini user mendapat notif ulang tahun, dan di sini menyesuaikan dengan nama pertama yang dimasukkan oleh user. Kemudian user dapat membuat event dengan mengklik icon tambah pada bar di bawah. Di sini telah terbuat event list 2 event, yakni meeting dan tugas, dan terurut sesuai tanggal yang paling mendekati. Namun di sini juga user dapat melihat event sesuai kategori yang diinginkan. Semisal di sini hanya ingin melihat meeting, maka hanya event berkategori meeting yang akan ditampilkan, begitu pula dengan kategori yang lain. Kemudian di sini apabila user ingin mengubah detail dari sebuah event, user dapat mengklik icon pensil. Sini dan lalu akan terdapat notifikasi event berhasil diupdate dan dikembalikan ke event list. Lalu selanjutnya apabila user ingin menandai bahwa eventnya sudah selesai, user dapat menceklis kegiatan yang diinginkan. Contohnya di sini meeting langsung berubah menjadi complete. Selain itu juga user dapat menghapus event yang telah dibuatnya dengan mengklik icon tempat sampah di sini. Lalu akan mendapat notifikasi event berhasil dihapus. Apabila user ingin mengganti tampilan dari list menjadi tanggal, user dapat mengklik icon kalender di bawah. Di sini akan menampilkan kegiatan sesuai tanggalnya. Di sini tanggal 29 terdapat event yakni meeting 1 kategori meeting dengan deskripsi meeting Zoom. Kemudian user juga dapat mencari eventnya dengan mengklik icon kaca pembesar. Sini cari dan ketika eventnya diklik akan menuju ke laman edit event. Apabila user ingin mengganti tampilannya, user dapat menuju ke setting dan mengubah mode tampilannya menjadi dark mode. Sini keseluruhannya akan menjadi tampilan dark mode. Kemudian user juga dapat pada halaman setting ini user dapat logout dari akunnya. Sekian
demo aplikasinya bisa dilanjutkan oleh Syarinia. Selanjutnya, untuk dokumentasi teknis aplikasi, aplikasi ini itu dibangun menggunakan Jetpack Compose, lalu menggunakan Jetpack Navigation Compose untuk mengelola perpindahan antar screen, lalu menggunakan Room Database untuk menyimpan data event secara lokal, dan menggunakan Data Store Preference untuk menyimpan informasi login pengguna. Lalu aplikasi ini juga dalam menyimpan password itu tidak disimpan dalam bentuk asli, sehingga di hashing dulu passwordnya menggunakan algoritma bcrypt dilakukan melalui komponen password hasher. Lalu dalam modenya itu menggunakan dark dan light mode itu menggunakan material design 3 untuk kenyamanan visualnya. Lalu kode dalam aplikasi ini juga diorganisir dalam package data UI, navigation, dan utils dan memisahkan komponen seperti repository, DAO, view model, dan screen untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan source code oleh Tito. Baik, selanjutnya untuk penjelasan source code. Jadi di sini saya akan menjelaskan source code-nya hanya secara keseluruhan saja, tidak satu persatu karena untuk eh, mempersingkat waktu juga. Jadi yang pertama, saya membagi package-nya menjadi 4, yaitu ada package data. Ini untuk menyimpan database. Contohnya di sini ada DAO, ini adalah data akses objek, ada event, session, user, lalu ada database. Nah, ini adalah inti dari penyimpanannya. Di sini saya memakai room untuk penyimpanannya dan eh, saya memakai room untuk tempat penyimpanannya dan proses penyimpanannya saya menggunakan data store seperti ini. Lalu ada model ini untuk entitas, ada event, yes, session, user, lalu repository ini untuk mengatur fungsi-fungsi yang ada pada database. Baik, selanjutnya ke bagian navigation. Jadi yang pertama ada app navigation. Ini untuk mengatur halaman awal, yaitu contohnya saat aplikasi dimulai baru dijalankan itu akan menuju ke login terlebih dahulu, lalu jika mengeklik tulisan tidak punya akun lalu akan diarahkan ke sign up, lalu jika sudah akan kembali ke login lagi, lalu akan menuju ke main scaffold ini atau halaman utama. Lalu ini ada button navigation bar untuk ini hanya untuk membuat menampilkan icon-icon yang ada pada navigasi bar yang ada di bawah. Contohnya ada kalender, lalu create event, terus event list, lalu search sama dan kemudian settings. Lalu selanjutnya main scaffold ini untuk berpindah screen-nya. Contohnya dari halaman main itu halaman event list-nya ingin create event lalu pindah create event. Jika user ingin ke kalender nanti kode ini akan berjalan dan begitu juga lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan kode dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syaridia. Selanjutnya ada challenge dan opportunity dari pengembangan aplikasi kami. Yang pertama untuk challenge itu ketika sistem harus menyimpan data pengguna secara persisten sehingga data itu tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Dan juga proses login harus berjalan lancar dan aman tanpa celah keamanan. Challenge selanjutnya adalah membuat pencarian yang cepat dan efisien dengan debouncing dan menampilkan hasil yang relevan dan mudah dibaca dengan highlight pada kata kunci. Untuk opportunity-nya itu adalah integrasi dengan kalender perangkat yang memungkinkan sinkronisasi dua arah antara event aplikasi dan kalender. Dan juga alternatif selanjutnya adalah kolaborasi real time yang memungkinkan pengguna berbagi dan mengelola event bersama. Cukup sekian presentasi tugas besar kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.